Hari ini kita akan membahas sebuah keputusan besar yang baru saja diambil oleh Iran. Sebuah langkah yang bisa mengguncang dunia internasional dan memicu krisis nuklir baru. Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, telah menandatangani undang-undang yang menangguhkan kerjasama negaranya dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Apa dampaknya bagi keamanan global? Dan mengapa Barat, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, begitu marah atas keputusan ini? Yuk kita bahas secara lengkap dan mendalam. Langkah Iran ini langsung menuai kecaman dari negara-negara Barat. Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, menyatakan bahwa keputusan Iran ini adalah tidak dapat diterima. Menurut Bruce, saat dunia sedang membuka peluang perdamaian, Iran malah memilih jalan konfrontasi. Dan dia menegaskan dengan jelas, Iran tidak dapat dan tidak akan memiliki senjata nuklir. Sementara itu, pemerintah Jerman menyebut langkah ini sebagai ancaman nyata terhadap transparansi global dalam pemantauan program nuklir. Lalu apa arti keputusan ini secara praktis? Artinya, IAEA, lembaga internasional yang mengawasi aktivitas nuklir dunia, tidak lagi memiliki akses langsung dan penuh ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Dan ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar, apakah Iran sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya? Tapi dari sisi Iran, mereka punya narasi berbeda. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut tuduhan Barat sebagai berita palsu. Melalui platform X atau sebelumnya Twitter, ia menyampaikan bahwa Iran masih berkomitmen pada perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT dan mekanisme perlindungan internasional. Namun, ia menegaskan bahwa kerjasama dengan IAEA akan dikendalikan langsung oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, bukan lagi melalui jalur terbuka seperti sebelumnya. Dan alasan utama mereka, keamanan nasional. Iran menuding bahwa kerjasama terbuka dengan IAEA malah membuka celah bagi musuh-musuhnya, terutama Israel dan Amerika Serikat, untuk menyerang titik-titik vital di fasilitas nuklir mereka. Kita perlu mundur sedikit untuk memahami kenapa Iran merasa terancam. Pada bulan lalu, 3 fasilitas nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan, dihancurkan dalam sebuah operasi gabungan yang diduga dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump menyebut operasi ini sebagai penghancuran total. Sementara Israel menyebut program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial bagi negaranya. Iran melihat serangan itu sebagai bukti bahwa pengawasan IAEA telah disalahgunakan untuk kepentingan militer Barat. Oleh karena itu, mereka kini menutup sebagian akses IAEA sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi sensitif. Apakah benar Iran sedang mencoba membuat senjata nuklir? Iran sendiri bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, terutama pembangkit energi. Tapi yang membuat Barat curiga adalah cadangan uranium yang diperkaya hingga mendekati tingkat senjata yang terus bertambah. Menurut laporan IAEA sebelumnya, level pengayaan uranium Iran telah melampaui batas yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir 2015. Dan sekarang, tanpa pengawasan penuh dari IAEA, dunia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik pagar-pagar tinggi fasilitas nuklir Iran. Bagaimana dengan prospek diplomasi? Sayangnya, semuanya terlihat suram. Iran menolak tawaran baru dari Presiden Trump untuk melanjutkan negosiasi. Dan selama kerjasama dengan IAEA dibatasi, tidak akan ada jaminan bahwa Iran tetap mematuhi aturan internasional. Para analis memperingatkan bahwa strategi tekanan maksimum dari AS dan Israel justru bisa memicu kelompok garis keras di Iran
untuk mendorong pengembangan senjata nuklir. Meski begitu, Washington tetap teguh dengan strateginya dan ini bisa menciptakan spiral konflik yang tak terkendali. Jadi, apakah dunia sedang menuju krisis nuklir baru? Langkah Iran menangguhkan kerjasama dengan IAEA jelas bukan keputusan kecil. Ini bukan hanya tentang politik regional, tapi bisa berujung pada konflik global berskala besar jika tidak ditangani secara hati-hati.